harus menyerahkan kedaulatan dan menyerahkan masa depan mereka kepada penjajah yang selama 76 tahun sudah menindas mereka, itu bukan perdamaian namanya. Jangan cabut hak kami untuk membela diri. Sementara penjajah itu tetap bersenjata lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan podcast Habib, podcast yang membahas berbagai persoalan sosial keagamaan yang ada di masyarakat. Saat ini saya ditemani oleh pengamat politik Timur Tengah, Ustadz Ismail Amin. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Bang Billy ya? Alhamdulillah sehat, Ustadz. Ya, Ustadz, dalam podcast kali ini kita ingin membahas terkait dengan resolusi terbaru PBB untuk Gaza, yaitu resolusi 2803. Banyak yang mengatakan bahwa resolusi ini adalah adopsi dari 20 poin Trump untuk Palestina. Bagaimana Ustadz memandang resolusi tersebut, Ustadz? Karena di resolusi itu ditekankan untuk meluncuti Hamas atau meminta Hamas untuk meletakkan senjata. Ini banyak orang juga mengatakan sesuai dengan tujuan Israel terhadap Gaza atau di Palestina. Bagaimana, Ustaz? Ya, terima kasih Bang Billy atas waktunya. Jadi tanggal 17 November kemarin ya, Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan resolusi nomor 2803 yang intinya adalah menginginkan membentuk sebuah skema untuk terbentuknya perdamaian di Palestina. Namun resolusi ini ditolak oleh kelompok perlawanan Hamas, bahkan juga oleh Fatah, oleh Mahmud Abbas. Ada dua negara yang tidak setuju dengan resolusi ini, yaitu dari Rusia dan Cina, tapi juga tidak menolak karena abstain. Jadi ada 15 kan suara di Dewan Keamanan, ada 13 yang sepakat dan 2 yang abstain. Tidak ada yang menolak. Nanti kita bahas itu. Namun intinya kayak gini. Kenapa Hamas menolak resolusi Dewan Keamanan PBB ini? Sampai kemudian dunia kan ribut. Kenapa Hamas menolak? Apakah Hamas itu tidak menginginkan perdamaian? Bukankah resolusi ini untuk menghentikan perang? Dan karena itu juga Indonesia kemudian ikut mendukung resolusi ini. Pertanyaannya sederhana sebenarnya. Perang ini itu dihentikan untuk siapa dan dalam kondisi apa? Karena kalau perdamaian itu berarti rakyat Palestina harus menyerahkan senjata, harus menyerahkan kedaulatan dan menyerahkan masa depan mereka kepada penjajah yang selama 76 tahun sudah menindas mereka, itu bukan perdamaian namanya. Itu namanya adalah penyerahan diri. Itu adalah penjajahan yang dilegalkan, penjajahan yang ditandatangani. Dan inilah poin yang paling tidak disukai oleh mereka yang hanya ingin konflik selesai cepat, tanpa memikirkan keadilan. Jadi Hamas kan kemudian dihujat. Berarti Hamas memang menginginkan konflik ini berlanjut, konflik ini terus-menerus. Hamas memang adalah sebuah kelompok, sebagaimana sering digambarkan, kelompok teroris yang gila perang, haus dengan perang terus-menerus. Jadi ini harus kita tekankan berulang-ulang untuk melawan narasi seperti ini. Yaitu pertama, Hamas ini untuk mewakili kelompok perlawanan ya, karena bukan cuma Hamas saja, ada Jihad Islam, ada kelompok perlawanan yang lain, bahkan termasuk Fatah juga menolak dalam hal ini. Kita sebut saja Hamas untuk semakin menegaskan posisi mereka. Jadi Hamas itu menolak bukan karena ingin perang, mereka menolak karena menginginkan keadilan. Ini bedanya Hamas dengan propaganda media Barat. Hamas itu dari awal itu tidak pernah bilang, tidak pernah berkata, dan juga tidak pernah punya misi untuk perang selamanya. Itu bukan misinya Hamas. Yang mereka katakan adalah jangan cabut hak kami untuk membela diri. Sementara penjajah itu tetap bersenjata lengkap. Jangan larang kami untuk mempertahankan hak kami.
membela kedaulatan kami, sementara pihak Israel, rezim Zionis itu senantiasa terus menindas kami, merebut tanah kami, merampas hak-hak kami. Nah, ini logika dasar yang bahkan anak kecil pun paham. Bagaimana kalian minta, misalnya ada orang lemah, ada orang yang anak kecil yang lemah, dibully, ditindas, diminta untuk jangan mengambil batu. Tapi yang membuli dia, yang menyerang dia, yang memukul dia, itu bahkan dibiarkan membawa, misalnya membawa senjata. Dalam posisi Israel dengan kelompok perlawanan ini diminta untuk jangan menggunakan senjata, sementara si penindas ini menggunakan jet tempur, menggunakan tank, menggunakan bahkan dengan menggunakan senjata-senjata yang dilarang oleh PBB. Perdamaian tanpa keadilan itu bukan perdamaian namanya, itu hanya sekedar istirahat sebelum kemudian muncul babak penindasan baru. Itu yang pertama. Yang kedua adalah solusi cuti senjatanya. Sementara atau ini tidak disinggung sama sekali korban dia di dalam resolusi ini. Mereka bersenjata. Bahkan hanya sekadar bersenjata, bahkan ini dibatasi atau tidak dikembangkan itu. Jadi ini sebenarnya resolusi ini bukan hal yang baru ya. Ini juga pernah terjadi dan hendak diterapkan di Indonesia tahun 1948. Itu pada saat itu diminta bahwa Indonesia itu tentaranya dilucuti senjatanya. Laskar-laskar rakyat itu diminta untuk dinonaktifkan. Sementara tentara Belanda, Nika waktu itu dengan bantuan pasukan sekutu itu tetap dibolehkan bersenjata lengkap. Apakah ada satu tokoh Indonesia pada saat itu yang menyetujui itu? Jangan Bung Karno ya, yang saat itu menjadi presiden. Jenderal Sudirman yang sedang sakit saat itu juga itu sampai bangkit dari tempat tidurnya, menyatakan penolakan. Karena pada faktanya itu tidak ada bangsa merdeka yang lahir dari posisi yang lemah. Tidak ada. Jadi semua perjuangan bangsa-bangsa, negara-negara tertindas selama ini, Aljazair, pokoknya semua negara India, negara-negara yang pernah terjajah, itu tidak pernah bisa merdeka dari posisi mereka yang lemah. Nah, yang ketiga, resolusi ini memaksa Palestina untuk tetap berada dalam posisi yang lemah sebelum mereka merdeka. Jadi sama sekali tidak ada di dalam poin-poin resolusi ini, teman-teman bisa baca, sudah banyak media yang memuat isi resolusi ini secara lengkap. Saya sendiri membacanya dari Republika. Itu sama sekali tidak menyinggung tentang kemerdekaan Palestina atau pengakuan kedaulatan Palestina. Jadi resolusi ini memposisikan Palestina tetap berada dalam posisi yang lemah, bahkan dilemahkan sebelum mereka merdeka. Jadi ini seperti kami akan bantu kalian, asalkan kalian jangan ngapa-ngapain, pasrah saja, jangan protes, jangan membela diri, jangan melawan, pokoknya kami akan bantu kalian, kami akan rekonstruksi Palestina, rekonstruksi Gaza, kami akan berikan kalian kenyamanan, kesejahteraan, ekonomi, kestabilan, dan seterusnya, tapi kalian diam saja. Ini bukan bantuan namanya. Ini namanya adalah skenario agar Palestina itu tetap mudah dikendalikan. Nah, jadi Hamas itu menolak bukan karena suka perang, bukan karena haus membunuh. Mereka menolak karena resolusi itu tidak menghentikan penjajahan itu. Kemudian resolusi ini juga tidak menghentikan agresi Israel. Kemudian resolusi ini juga tidak mengakui hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri. Bahkan nasib Palestina ditentukan oleh yang namanya itu perwalian. Ada dewan yang dibentuk untuk kemudian mengurus Palestina ini, mengurus bantuan, mengurus keamanannya Palestina dan seterusnya. Ini juga tidak mengembalikan tanah Palestina dan juga tidak menghentikan pembangunan pemukiman ilegal. Lalu jika dunia bertanya kenapa Hamas menolak, pertanyaan baliknya sebenarnya Hamas atau orang-orang Gaza ini mereka yang kemudian bingung sebenarnya kepada dunia ini, kepada negara-negara yang sepakat dengan resolusi Dewan Keamanan PBB ini. Pertanyaan mereka mungkin, kenapa kalian justru menerima ini?
kami yang harus bertanya, kenapa kalian menerima resolusi seperti ini yang justru semakin melemahkan kami, yang tidak memberikan kemerdekaan dan kedaulatan kepada kami. Nah, itu yang ketiga ya. Keempat, Hamas itu paham sejarah. Kelompok perlawanan ini itu paham sejarah. Tidak ada bangsa yang merdeka kalau alat pertahanan mereka dilucuti. Silakan cari bangsa yang merdeka karena pertahanan mereka dilucuti. Kecuali memang bangsa-bangsa yang merdekanya karena dikasih ya, karena pemberian, lalu kemudian dibentuk kerjasama persemakmuran dan seterusnya. Itu beda. Itu sebenarnya masih tetap dalam kondisi terjajah. Tapi namanya saja telah merdeka. Nah, seperti di Indonesia, Vietnam, Aljazair, Afrika Selatan, bahkan Amerika Serikat sendiri itu ketika untuk mendapatkan kemerdekaan itu ya dengan perjuangan bersenjata. Nah, kalau misalnya ingin mendapatkan kemerdekaan tapi menyerahkan senjata, ini adalah sesuatu yang ahistori, sangat tidak logis. Apa mau berharap penjajah tiba-tiba berubah baik? Oke lah, sebagaimana yang saya katakan tadi, ada negara yang diberikan kemerdekaan, tapi tidak cuma-cuma. Tetap ceritanya, kalau penjajahan kan selama ini dulu bentuknya itu yang datang memimpin negara tersebut adalah orangnya si penjajah. Misalnya kan pemerintahan Hindia Belanda waktu kita masih dijajah, ya pemerintahnya ya orang-orang Belanda. Waktu Inggris sempat menjajah beberapa negara-negara di Timur Tengah, termasuk bahkan Iran, ya yang memerintahkan orang-orang Inggris. Nah, ini disebut penjajah dulu. Tapi sekarang penjajahan bentuk baru, ya bukan orangnya langsung, bukan orang yang hidungnya mancung, berkulit putih yang langsung menjadi penguasa di situ, jadi gubernur di situ, jadi perangkat-perangkat pemerintah. Tapi orangnya mereka yang pemikiran, yang ideologinya itu sama persis dengan apa yang dimiliki oleh penjajah. Sehingga keuntungan-keuntungan itu tetap didapatkan oleh negara penjajah. Itu bentuk penjajahan gaya baru sekarang. Nah, jadi kemerdekaan itu hanya bisa diraih dengan perjuangan, baik itu mungkin memang perjuangan bersenjata atau perjuangan diplomasi. Dan penjajah itu tidak mau berunding ketika ketika yang dijajah itu tidak punya senjata. Jadi mereka hanya tidak punya kekuatan, mereka hanya mau berunding ketika yang dijajah ini punya kekuatan. Indonesia dulu diajak berunding di KMB, diajak di Linggarjati dan seterusnya. Itu karena punya kekuatan militer pemerintah pada saat itu. Begitu juga sekarang Hamas. Hamas diajak untuk berunding, kenapa? Karena punya kekuatan. Kalau Hamas itu tidak punya kekuatan, gampang dihancurkan dan seterusnya. Boro-boro Israel mau mengajak berunding, tidak mungkin akan mengajak berunding. Mereka malah menyebut orang-orang Palestina, orang-orang Gaza ini manusia-manusia yang hewan-hewan berbentuk manusia. Mereka tidak mengaku sebagai manusia yang utuh. Mereka jadi otomatis mereka telah mengangkat derajatnya lebih tinggi dan tidak mungkin mau berdialog, berdiskusi, mau melakukan kesepakatan. Tapi kenapa itu dilakukan oleh Israel? Itu karena kelompok perlawan ini memiliki senjata. Maka penolakan Hamas, penolakan kelompok senjata ini, kelompok perlawan ini, logika perjuangan yang paling dasar. Jadi mari kita merdeka dulu, akui dulu kemerdekaan kami, baru kita kemudian berunding. Bukan atau kemudian mau dilakukan demilitarisasi, silakan. Tapi setidaknya akui dulu kemerdekaan kami, sehingga kita dalam perundingan selanjutnya sejajar sebagai dua negara yang berdaulat. Bukan sebaliknya, dilemahkan dulu, demilitarisasi dulu, baru kemudian mau diakui. Ini tidak akan mungkin terjadi. Yang ada justru akan semakin menambah penderitaan. Jadi tadi keempat ya, kelima itu resolusi ini bukan jalan damai. Ini jalan pintas untuk kepentingan penjajah. Jadi kita lihat ini resolusi ini atau upaya perdamaian ini bukan sesuatu yang baru. Sudah ada misalnya mandat sistem Inggris, kemudian ada namanya mandat PBB yang kemudian memecah Palestina. Ada komunitas Yahudi, ada komunitas Palestina asli, kemudian ada perjanjian Oslo. Tapi pasca perjanjian Oslo apa yang terjadi? Pemukiman Israel justru meledak pertumbuhannya di tempat ilegal. Bahkan lucunya lagi, parlemen Israel baru-baru ini mensahkan undang-undang untuk membolehkan pemukiman ilegal, pemukiman Israel dibangun di wilayah Palestina. Ini kan sesuatu yang lucu sebenarnya, dan dunia membiarkan. Kemudian ada
Kemudian sekarang dibentuk lagi perjanjian baru melalui resolusi Dewan Keamanan PBB ini, itu Palestina di bawah wilayah perwalian asing. Pokoknya setiap ada hasil kesepakatan itu, ada perjanjian yang dibuat, yang selalu dirugikan adalah Palestina. Karena kenapa? Solusi damai ini itu mengabaikan inti masalah. Inti masalahnya apa? Adalah penjajahan. Jadi penjajahan ini sehingga karena tidak mengurai akar penjajahan ini, bukan ini yang kita selesaikan, akhirnya apa? Selalu berakhir pada penderitaan baru. Jadi ketika Hamas misalnya menolak tidak, berkata tidak, itu bukan menolak perdamaian, tapi itu adalah cara mereka mempertahankan syarat minimal untuk perdamaian yang benar. Jadi perdamaian yang benar adalah sebuah bangsa harus merdeka dulu. Di sini kan kami merdeka dulu. Akui kedaulatan kami. Jadi harus selalu kita tekankan untuk melawan narasi-narasi yang senantiasa menyudutkan posisi Hamas. Jadi Hamas itu tidak menolak perdamaian, mereka menolak tipu daya. Hamas itu tidak menolak gencatan senjata. Jadi Hamas tidak pernah menolak gencatan senjata. Semua kesepakatan gencatan senjata itu selalu selalu berupaya dipenuhi oleh Hamas. Tapi ketika ada poin-poin yang merugikan, tentu akan menolak. Jadi mereka menolak pelucutan senjata, sementara penjajah tetap bersenjata. Ini tidak adil namanya. Jadi Hamas juga tidak mau perang berlanjut. Hamas itu hanya mau menolak perdamaian palsu yang mematikan masa depan Palestina. Jadi salah satu syarat perdamaian itu adalah keadilan. Tanpa itu bukan perdamaian namanya, tetapi penjajahan versi baru. Nah, sekarang posisinya kita sebagai anggaplah sebagai kaum muslimin ya, sebagai negara Pancasila. Di mana posisi kita? Ya, kalau kita tidak bisa membantu Palestina, setidaknya kita jangan mendukung skema yang merugikan mereka, itu saja. Kalau kita tidak bisa membantu, ya setidaknya jangan mendukung skema yang merugikan mereka. Kalau kamu tidak bisa membantu membersihkan, ya setidaknya jangan mengotori. Nah, ini yang selalu ingin dunia selalu ingin cepat selesai konflik, tapi kemudian akar konflik atau penyebab konflik itu tidak pernah dibahas, tidak pernah diselesaikan. Jadi lebih baik menolak resolusi yang tidak adil daripada kemudian menerima perdamaian yang justru semakin memperpanjang perdamaian. Mungkin untuk sementara ini, Bang Billy, mungkin bisa didiskusikan. Ya, Ustaz. Kemudian balik ke tadi, Ustaz juga menyatakan, Pak Reja juga mempertanyakan kenapa negara-negara ini menerima resolusi yang tidak adil. Nah, kira-kira mengapa, Ustaz? Terus juga kita bisa lihat posisi Rusia sama Cina. Dilihat dari posisi Rusia sama Cina, mereka mengecam resolusi ini, tapi mereka tidak mau menolak, mereka tidak mau veto, mereka hanya absen, seolah-olah ini mereka hanya bekerja atas kepentingan, tidak ada yang benar-benar membela keadilan. Nah, bagaimana Ustaz melihat posisi ini, Ustaz? Melihat resolusi ini kenapa diterima kemudian? Ya, Bang Billy, sebagaimana saya sudah katakan tadi, fokusnya kebanyakan negara-negara di dunia ini, termasuk Indonesia juga ikut di dalamnya, yaitu fokus pada kata perdamaian. Ya, siapa yang tidak mau perdamaian? Jangankan kita ya, kita saja, jangankan warga Palestina ya, kita saja itu lelah loh melihat konflik di sana. Kita lelah melihat video, foto-foto di media, mereka kelaparan, kehausan, sekarang mereka kebanjiran, kekurangan makanan, mereka terbantai. Kita lihat jenazah-jenazah mereka, bagaimana anak-anak mereka dalam kondisi busung. Saya lelah melihat mereka. Mereka antri dengan makanan dengan panci-panci mereka yang kosong. Kita saja yang cuma sekedar duduk menikmati scroll di HP itu lelah melihat mereka. Nah, bagaimana dengan posisi mereka yang berada di lapangan langsung? Tentu jauh lebih melelahkan, karena mereka merasakan langsung penderitaan itu. Apakah mereka tidak menginginkan perdamaian? Tentu saja menginginkan perdamaian, tapi bukan itu bukan sekedar perdamaian yang mereka inginkan. Mereka menginginkan adalah kemerdekaan, kedaulatan, mereka diterima hak-haknya, diakui oleh dunia. Itu yang mereka inginkan. Kalau sekedar berdamai, tapi kemudian justru semakin menambah penderitaan mereka. Kita lihat ya, karena selalu dikatakan seperti ini. Coba kalau misalnya tidak ada kelompok perlawanan di Gaza,
pasti aman, stabil. Siapa bilang di tepi barat itu tidak ada kelompok perlawanan? Tidak ada senjata, tidak ada yang membawa senjata seperti Hamas, tidak ada di tepi barat. Bahkan tentara keamanan mereka, polisi keamanan mereka itu dibiayai oleh dunia, dibiayai oleh PBB untuk menghalau mereka yang melawan dengan batu. Tapi apa yang terjadi dengan itu? Apa yang terjadi di tepi barat? Pemukiman ilegal semakin banyak, tanah mereka dirampas, bangunan mereka dirobohkan, mereka dipenjara, ditahan tanpa pengadilan, bahkan ditembak semaunya. Anak kecil pun juga akan memahami bahwa kita harus melawan dalam posisi seperti ini. Makanya kita lihat di tepi barat itu melawannya mereka ya dengan batu, karena mereka tidak punya senjata. Artinya apa? Ketika senjata jadi yang kita inginkan ketika resolusi keamanan ini, resolusi Dewan Keamanan PBB ini diterima dan diterapkan, maka posisi Gaza akan seperti tepi barat. Karena si pihak penjajah ini tidak ada kewajiban apa-apa, tidak dilarang seperti ini, hanya diminta untuk kesepakatan gencatan senjata. Baru 1 hari kesepakatan gencatan senjata disepakati, tiba-tiba masih terjadi penyerangan-penyerangan dilakukan sampai sekarang. Nah, terus jadi kalau dikatakan kenapa dunia menerima resolusi Dewan Keamanan PBB ini, karena mereka menginginkan perdamaian. Mereka melihat Palestina damai. Sementara perdamaian ini bisa jadi sementara memang perdamaiannya tidak terjadi perang, tapi sekali lagi itu menambah penderitaan baru, karena ujung-ujungnya tanah mereka akan semakin dirampas. Jadi tuntutan Hamas, tuntutan kelompok perlawanan mengatakan, pertama akui kedaulatan kami, kemerdekaan yang kami, yang kedua hapus rencana Israel untuk menguasai seluruh wilayah Palestina. Itu ada loh di undang-undang dasarnya mereka untuk membangun Israel Raya, dan terang-terangan Netanyahu sudah mengatakan ini di hadapan dunia bahwa kami menginginkan Palestina, bukan hanya kami menginginkan Palestina, kami juga menginginkan Yordania, sebagian wilayah Arab Saudi, misalnya wilayah Syam, bahkan sebagian wilayah Mesir, untuk membangun Israel Raya. Ini terang-terangan dia ucapan seperti itu. Ya kalau mau kondisi damai di Palestina, hapus rencana gila Netanyahu itu. Karena selagi rencana itu masih ada, misi itu masih ada, kami akan tetap berada dalam kondisi tertindas. Mungkin sebagian lokasi aman, damai, stabil, lalu kemudian itu yang dibesar-besarkan, bahwa lihat kondisi mereka aman, mereka bersekolah, mereka. Tapi kondisi masyarakat lainnya gimana? Di perbatasan bagaimana? Sebagaimana di tepi barat, di mana di Yerusalem misalnya, orang-orang yang pergi ziarah ke sana, ke Masjidil Aqsa, lalu melihat aman kok mereka sholat kok di Masjidil Aqsa, mereka ada kok yang jadi PNS, lalu kemudian gaji mereka tinggi dan seterusnya, mereka bersekolah. Tapi lihat bagian-bagian yang lain. Apakah Palestina hanya di situ saja? Hanya di Jenin saja yang aman, yang tempatnya Mahmud Abbas di situ kan datang tuh, siapa namanya, yang Abu Janda itu pergi ke Jenin memperlihatkan, lihat aman kok ini semuanya, stabil, masyarakat beraktivitas sebagaimana biasa. Selagi mau menyerahkan diri ya kondisinya kan seperti ini, tapi ketika ada mau melawan ya pasti akan dibantai. Nah, gambarannya seperti itu. Maka dunia juga menerima resolusi ini karena menginginkan hal seperti itu. Kemudian Rusia dan Cina, kita harus tekankan ya bahwa Rusia dan Cina ini bukan bagian dari mukawamah, bukan bagian dari kelompok yang menginginkan Palestina merdeka secara utuh dan anti Zionis. Jadi Tiongkok dan Rusia ini bukan anti Zionis, bukan anti pada cita-cita Israel Raya, tidak. Mereka tidak ada urusan sebenarnya dengan mereka mungkin menginginkan kemerdekaan Palestina, tapi tidak menginginkan sepenuhnya Israel juga dibubarkan. Karena kenapa mereka juga tidak menggunakan hak vetonya? Karena hitungan keuntungan mereka, keuntungan ruginya. Karena kalau Rusia kita lihat, Rusia kalau misalnya dia menggunakan hak vetonya, otomatis Amerika menggunakan dominasinya di Eropa. Sementara pada saat ini Rusia menginginkan ada kerjasama dengan Eropa untuk semakin menekan Ukraina agar perang bisa berakhir. Kemudian Cina, kita lihat ada perang dagang kan dengan Amerika Serikat.
Nah, kalau misalnya Cina menggunakan hak vetonya, karena di ketentuannya itu di Dewan Keamanan PBB ada 5 yang punya hak veto, satu saja yang menggunakan hak vetonya untuk menolak resolusi Dewan Keamanan PBB, maka itu tidak disepakati. Cina juga tidak menggunakan itu karena tidak menginginkan peran dagangnya semakin apa namanya Amerika Serikat semakin menekan eh, bisnis Cina semakin ekonomi Cina. Karena itu mereka memilih abstain, dan mereka tahu juga walaupun secara moral abstain lebih aman dibandingkan kemudian saya menolak, karena sekali lagi dua negara ini walaupun kadang sering kita lihat ada kepentingan mereka yang beririsan, misalnya Rusia membantu pemerintah Bashar Assad untuk menghadapi ISIS di Suriah, itu karena juga hitung-hitungannya adalah karena Rusia juga memiliki kepentingan militernya untuk tetap eksis di Suriah, dan juga kepentingan agar gas tidak masuk gas Timur Tengah ke Asia Barat ke Eropa tidak masuk melalui Qatar. Gas Qatar tidak masuk melalui Eropa. Jadi ada keuntungan ekonomi, sementara kita tahu juga ideologi kedua negara ini materialistis, Rusia dan Cina. Mereka memang punya setidaknya mereka punya nilai-nilai moral mendukung Palestina, tapi untuk kemudian menganggap mereka ketika dukungan ini merugikan bisnis saya, merugikan kepentingan nasional kami, tentu itu tidak akan kedua negara ini tidak akan lakukan. Begitu Bang Billy. Iya Ustaz. Kemudian kalau kita melihat resolusi ini, sepertinya situasinya jadi berbalik Ustaz. Awalnya kelompok perlawanan mungkin melawan Israel, sama mungkin sekutunya Amerika, itu di belakang panggung. Tapi sekarang seperti muncul semua. Artinya dengan resolusi PBB ini seolah-olah kelompok perlawanan melawan dunia internasional. Nah, bagaimana Ustaz melihat ini? Karena ada legitimasi sekarang dari PBB untuk ikut campur banyak dunia ini di situasi disebut. Bagaimana Ustaz? Jadi kan memang Palestina ini dari dulu selalu menjadi isu internasional, dan dikatakan bahwa ini tidak akan bisa selesai tanpa keterlibatan internasional ini. Makanya Dewan Keamanan ini mengeluarkan resolusi ini, yaitu mengambil alih masalah keamanan, masalah pelindungan hukum, masalah infrastruktur, ekonomi, dan seterusnya di Gaza untuk kemudian diserahkan ke lembaga internasional yang di dalamnya terdapat banyak negara nanti yang akan dibicarakan sama mereka. Jadi ada namanya, saya lupa namanya apa. Ya intinya tim pembentuk perdamaian, koalisi perdamaian untuk Palestina. Itu dibentuk badan khusus sebagaimana disebutkan dalam resolusi ini, dibentuk badan khusus dan itu dipimpin oleh Amerika Serikat. Nah ini lucunya sebenarnya. Dewan ini, badan ini, itu dipimpin oleh Trump. Dipimpin langsung oleh Trump. Sementara Trump berkali-kali mengakui bahwa dia satu tim dengan Netanyahu. Harusnya kan badan yang dibentuk itu, dewan yang dibentuk itu harusnya netral posisinya. Harus melihat keuntungan kedua pihak kan. Keuntungan Palestina dan keuntungan Israel. Tapi di sini dipimpin oleh Amerika Serikat yang jelas-jelas mereka bersekutu. Amerika selama ini selalu mendukung Israel, selalu menyetujui kepentingan Israel. Israel bukan cuma sekedar mendukung ya, bukan cuma sekedar memberikan perlindungan hukum, sehingga kita lihat bagaimana Israel itu kebal hukum dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran perang yang mereka lakukan. Amerika Serikat juga menjadi donatur utama, mempersenjatai, memberikan suplai senjata ke Israel. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat ironis, sesuatu yang sebenarnya tidak masuk akal, tidak logis, dipimpin oleh Amerika Serikat yang jelas-jelas mengakui bahwa dia satu tim dengan Netanyahu, satu tim dengan Israel, lalu kemudian ingin membangun perdamaian. Ini perdamaian apa yang dibangun ketika satu pihak yang diuntungkan, satu pihak yang dirugikan? Ini sehingga bukan cuma kelompok perlawanan di Palestina, pemerintah Palestina, Mahmud Abbas itu juga menolak ini. Dan juga, anehnya juga, ini
resolusi ini dikeluarkan tanpa melibatkan Palestina, tanpa perundingan sama sekali dari awal prosesnya sampai kemudian disepakati, sampai kemudian diketuk, itu sama sekali tidak melibatkan delegasi Palestina. Apa yang diinginkan Palestina, seperti apa yang kamu mau, dan seterusnya, supaya juga masuk dari dalam, tidak. Jadi ini betul-betul pengabaian dunia terhadap hak kedaulatan Palestina sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah komunitas rakyat yang juga memiliki hak-hak sebagaimana bangsa-bangsa yang lain. Ini betul-betul diabaikan sama sekali. Ya oke lah, kalian tidak tahu apa-apa. Kami yang akan atur bagaimana kalian merdeka, bagaimana kalian nanti menyusun negara, bagaimana kalian mengelola keuangan dan seterusnya. Betul. Dan juga bantuan ini juga yang menjadi kekhawatiran. Bantuan makanan, bantuan logistik itu juga dikelola oleh lembaga ini, dikelola oleh badan ini yang akan dibuat nanti. Ini bisa saja sangat dipolitisasi nantinya, bahwa bantuan hanya diserahkan kepada masyarakat yang istilahnya tidak memiliki semangat mukawamah, tidak terdoktrin oleh perlawanan. Jadi akan dipolitisasi nanti, bahwa karena mereka menentukan siapa yang mendapatkan bantuan, siapa yang tidak mendapatkan bantuan. Sementara bantuan kan diserahkan kepada semua tanpa harus membeda-bedakan, intinya ke masyarakat yang lapar dikasih semua. Bagaimana nanti? Jadi intinya ini hanya akan menambah penderitaan bangsa Palestina. Walaupun mungkin dilihat di permukaan, apalagi dengan media dikuasai oleh Barat, ya dikuasai oleh mereka. Mereka dapat mencitrakan dengan membayar buzzer dan seterusnya, media-media internasional berada di cengkerama mereka. Mereka membuat narasi-narasi. Bagaimana kemudian, sebagaimana narasi yang sering digunakan oleh Trump, bahwa kami akan membangun dan memberikan kesejahteraan kepada rakyat Gaza, sebagaimana negara-negara yang sebenarnya sudah sejahtera, Qatar, Kuwait, Emirat, Yordania, Arab Saudi. Nah ini juga yang membuat Suriah kan menjadi terpukau dengan janji-janji seperti itu. Tapi apalah artinya ketika kemudian, apalagi kalau kita yang punya yang beragama Islam, punya keimanan ilahiyah, apakah kesejahteraan lebih diutamakan daripada kemudian prinsip-prinsip hakiki kita, prinsip-prinsip yang paling asasi kita, kemerdekaan, kedaulatan kita sebagai seorang manusia dan sebagai sebuah bangsa? Mungkin itu, Bang Billy. Ya, kemudian bagaimana dengan keterlibatan Indonesia, Ustaz? Karena kita tahu Indonesia ikut mendukung dan bahkan bersedia atau menyiapkan 20.000 pasukan keamanan untuk ikut membantu di Palestina. Bayangan saya, ketika Hamas menolak, suatu saat nanti bukan tidak mungkin TNI akan berhadapan dengan Hamas. Bagaimana kemudian, Ustaz? Ya, itu sesuatu yang sudah dipastikan bakal terjadi kalau skema ini dilanjutkan. Kenapa? Karena kan Indonesia masuk dalam PBB dan punya bergabung dalam pasukan perdamaian dunia. Dengan gabungnya Indonesia di PBB ini, jadi Indonesia kan selama ini sudah mengirimkan pasukan-pasukan ke wilayah-wilayah konflik, ke Libya, ke Sudan, bahkan ke perbatasan Lebanon. Itu Indonesia begitu sangat aktif mengirimkan pasukan-pasukan mereka, TNI kita maupun polisi, untuk turut mengamankan situasi di wilayah-wilayah konflik ini. Nah, kalau resolusi ini kemudian diterapkan, tentu sudah dipastikan, dan Indonesia juga ingin terlibat, tentu dipastikan bahwa TNI kita itu akan berhadapan dengan kelompok perlawanan ini. Kenapa? Karena dari awal yang disuntikkan pemahaman Hamas ini, kelompok perlawanan ini adalah penyebab ketidakstabilan di Gaza. Itu yang pertama. Jadi bahkan kan sudah diakui sebagai teroris oleh Amerika Serikat dan banyak negara. Jadi itu yang padang ini, dan kemudian ketika juga TNI kita ke sana, ini juga yang akan diterapkan, yang akan mereka terapkan, bahwa mereka akan berhadapan dengan kelompok teroris, dengan kelompok separatis, dengan kelompok bersenjata yang tidak menginginkan stabilitas, sehingga juga akan diperangi oleh TNI. Padahal sebenarnya yang harus diluruskan bahwa ini adalah sebuah penjajahan, yang harus dibantu justru adalah negara yang sedang dijajah, negara
yang sedang dilemahkan, itu yang harus dibantu karena mereka lemah, makanya perlu dibantu. Tapi dengan skema yang sedang dibuat oleh Dewan Keamanan PBB ini, lewat resolusi 2803 ini, justru nanti yang akan dilemahkan dan yang dilawan justru kelompok yang anti penjajahan ini. Mereka menginginkan perdamaian, tapi mereka yang harus diberantas. Nah, tentu kita tidak menginginkan seperti ini. Ini sesuatu seperti pengkhianatan terhadap garis-garis revolusi Indonesia sendiri. Garis-garis yang cita-cita yang diperjuangkan oleh bapak pendiri kita sendiri. Termasuk juga dalam pembukaan UUD 45 bahwa kita harus aktif dalam perdamaian dunia, ya. Tapi juga sekaligus menghapuskan penjajahan di muka bumi. Tapi ternyata yang kita lakukan dengan skema yang sedang dibuat ini, menginginkan perdamaian, iya. Mungkin tercipta perdamaian, iya, tapi perdamaian semu tentunya. Tercipta perdamaian. Tapi cita-cita kita untuk menghapus penjajahan di muka bumi itu gimana? Sementara yang dilawan, apa yang dilawan justru yang dijajah. Yang kita bantu justru penjajah. Ini adalah pengkhianatan terhadap konstitusi negara kita, pengkhianatan terhadap ideologi negara kita, dan ini yang harus kita terus sampaikan. Karena fokus pemerintah kita itu melihat perdamaiannya. Itu tidak disalahkan, semua menginginkan perdamaian. Tapi ketika dibalik itu yang terjadi adalah sebagaimana yang sering saya ulang, penderitaan semakin bertambah, itu tentu juga sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, kita juga harus melihat realistis ya. Kenapa kemudian pemerintah sepakat dengan ini? Ya, banyak. Makanya begini ya sebenarnya. Banyak kan yang mengatakan ngapain dukung-dukung, ngapain bersuara untuk Palestina. Mereka jauh, bukan negara kita. Kita harus banyak juga masalah-masalah internal yang harus kita urus. Kenapa capek-capek mengurusi mereka? Begini, selalu saya ulang bahwa isu Palestina ini itu terkait juga dengan negara kita. Kenapa? Karena banyak dari isu-isu ini, banyak isu dari Palestina ini. Palestina kan sekarang dikuasai oleh kelompok arogansi dunia. Kelompok arogansi dunia, oleh penjajah, oleh kolonialisme. Jadi Gaza ini sebenarnya adalah benteng terakhir yang melawan kolonialisme. Kalau Gaza ini hancur, otomatis kolonialisme akan terus berlanjut. Kalau Gaza ini bisa mempertahankan diri dan kolonialisme yang kemudian menyerah, maka itu kita sudah berhasil mengalahkan kolonialisme. Banyak keputusan-keputusan negara kita ini itu di bawah tekanan kelompok arogansi dunia ini. Jadi ada namanya unilateralisme. Yang kita inginkan adalah multilateralisme, yaitu pemerintahan banyak negara-negara itu di bawah kekuasaan atau tekanan kelompok global ini. Nah, kalau kita mendukung Gaza, mendukung Palestina, itu sebenarnya kita sedang menghantam kekuatan global ini. Jadi kalau dikatakan tidak ada hubungannya, sangat berhubungan sekali. Termasuk sekarang bagaimana pemerintah kita mengambil keputusan yang justru sangat bertentangan dengan identitas negara kita, bertentangan dengan ideologi negara kita, bertentangan dengan konstitusi negara kita. Tapi keputusan itu harus diambil karena berada dalam posisi tertekan, berada dalam kondisi yang tidak bisa mengambil keputusan secara benar. Kenapa tertekan? Karena arogansi dunia ini memiliki kekuatan yang sangat kuat untuk menekan negara-negara untuk sepakat dengan mereka. Jadi kalau ada yang mau menyebut dia aktivis misalnya, aktivis perdamaian, aktivis ini, jangan hanya bergerak di wilayah lokal saja, di Indonesia saja, wilayah nasional saja. Bergerak ini adalah isu yang sebenarnya momen untuk menjadi aktivis internasional sekalian. Karena ketika kita hantam Gaza, ketika kita hantam Israel di Gaza, itu sama saja dengan menghantam kekuatan global. Karena Israel kan kuat itu, kuku-kukunya semakin mencekram Gaza, itu karena didukung oleh kekuatan global ini. Kekuatan global inilah juga yang mempengaruhi banyak kebijakan-kebijakan politik luar negeri negara kita. Sehingga ketika kekuatan global ini runtuh, tidak ada lagi namanya unilateralisme. Maka semua negara sama-sama berdaulat, sama-sama merdeka, sama-sama memiliki kedudukan yang sejajar. Ini kan tidak ada negara maju, ada negara berkembang, ada negara dunia ketiga, ada negara miskin, dan seterusnya. Ini seperti hutan rimba. Yang berlaku itu adalah hukum rimba. Siapa yang kuat itu yang berkuasa. Dan itu tidak diinginkan oleh peradaban manusia. Beda kita dengan binatang-binatang di rimba, di hutan belantara. Bahwa siapa yang kuat dia bebas memangsa.
tanpa kemudian ada yang mengadili, tanpa kemudian ada hukum, ada sanksi. Tidak boleh seperti itu. PBBK juga sebenarnya dibuat untuk menciptakan stabilitas ini. Tapi kita tidak habis pikir kenapa ada negara-negara yang kemudian diistimewakan dengan punya hak veto. Itu justru mengkhianati tujuan dibentuknya PBB itu sendiri. Ini yang harus selalu dilawan. Ketika kita melawan kekuatan global ini, arogansi mereka, itu sama dengan memerdekakan negara kita juga secara sepenuhnya. Kita harus akui negara kita memang merdeka secara konstitusi dan seterusnya, tapi tidak 100%. Dan Malaka punya buku Merdeka 100%, yang kita inginkan 100%. Kemerdekaan berdaulat, kemerdekaan berbudaya, kemerdekaan berpolitik, kemerdekaan berekonomi. Ya. Mungkin kita secara konstitusi merdeka. Orang-orang kita yang berkuasa atau yang duduk di pemerintahan orang-orang kita, bukan orang-orang bule, bukan orang-orang asing. Tapi kita merdeka enggak dalam berpolitik? Kita merdeka enggak dalam berbudaya? Kita merdeka enggak dalam berekonomi? Ya. Kita merdeka enggak dalam sistem pertahanan kita? Bayangkan di sistem pertahanan kita itu, ketika kita tidak bisa beli senjata di negara yang kita mau, kalau tidak boleh beli senjata di negara ini, itu sudah tidak merdeka namanya. Kalau harus beli senjata dari negara ini, nah itu sudah ada yang atur namanya, sudah tidak berdaulat namanya. Itu Bang Billy. Ya, Ustaz. Kemudian terakhir, Ustaz, bagaimana kemudian masyarakat Indonesia harus bersikap dengan posisi pemerintah yang saat ini kalau kita lihat lebih mendukung, harusnya mengikuti kata rakyat yaitu mendukung Palestina, tapi pada saat ini kok sepertinya akhirnya dengan situasi ini seperti berseberangan akhirnya, gimana? Jadi memang alhamdulillah ya masih mayoritas suara rakyat Indonesia itu masih mendukung Palestina, tapi kita juga tidak boleh mengabaikan suara-suara minor yang terus berkampanye, yang terus membangun propaganda dan narasi ngapain bela Palestina, ngapain ngurusin negara lain. Itu sangat banyak itu, dan itu sangat mempengaruhi juga. Bisa saja kalau itu dibiarkan, kita abai dengan kampanye-kampanye seperti ini, masyarakat Indonesia bisa berubah suara dalam 5 tahun, 10 tahun ke depan. Apalagi kalau misalnya Saudi menerima normalisasi, ya kan, mengakui kedaulatan, mengakui Israel. Ya, masyarakat Indonesia mau gimana? Pasti bilang, oh, Saudi saja, negara-negara Arab saja, tetangga-tetangga mereka saja normalisasi dengan Israel kok, menerima Israel kok. Kok kita mau sampai tetap mempertahankan tolak Israel, tolak Israel, tolak Israel. Dan ada kecenderungan memang ke sana. Makanya yang kita harus pahamkan bahwa yang terjadi itu adalah penjajahan, perebutan wilayah, perampasan wilayah, posisi yang tidak apple to apple antara penjajah dengan yang terjajah. Ini yang harus selalu kita tekankan, bahwa yang terjadi adalah penjajahan. Semua pasti menginginkan perdamaian, tapi perdamaian dalam kondisi masih ada bangsa yang terjajah, itu bukan perdamaian namanya. Semakin menambah penderitaan saja. Sementara kita lihat suara rakyat Palestina sendiri gimana? Apakah mereka menerima kondisi itu? Itu yang harus kita dukung. Harus kita senantiasa melakukan kampanye-kampanye, menyampaikan pemahaman-pemahaman seperti ini ke masyarakat kita. Sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa yang Palestina sebenarnya adalah momen untuk kemudian kita hantam arogansi global ini. Mungkin mengatakan tidak masuk akal, tidak mungkin, dan seterusnya. Ya tidak mungkin kalau kita tidak ikut terlibat. Kalau kita hanya membiarkan beberapa orang saja, beberapa negara saja yang melakukan terus-menerus melakukan perlawanan, lalu kemudian tidak kita ikut, itu namanya kita abai dengan kondisi saudara kita yang tertindas. Misalnya kayak gini, contoh sederhananya, kita ada tiga orang di sebuah tempat. Teman ini mengatakan, saya nanti akan lagi kehabisan bekal. Teman kita mengatakan kepada kita, kamu tolong pergi beli bekal. Nanti kamu pergi bekal, barang-barang kita saya jaga di sini. Kemudian si teman ini, ini tidak percaya. Ya tidak mungkin
kamu pasti akan meninggalkan saya. Saya tidak mau pergi karena saya tidak percaya kamu mau tetap ada di sini. Sebelum pergi, percayalah pada kami akan tetap berada di sini. Oke. Tapi kemudian 3 hari, kemudian teman ini belum datang juga setelah beberapa waktu belum juga mendatang membawa bekal. Akhirnya orang ini kemudian pergi, antara mau pergi meninggalkan atau mau pergi mencari. Ketika dia bangun untuk pergi, si teman ini langsung si orang ini yang tadi disuruh pergi beli bekal, dia langsung mengatakan, nah kan ku bilang kalian mau pergi dari tempat ini. Jadi selama ini dia sembunyi di situ hanya sekedar untuk memantau bahwa orang ini, kedua temannya tidak bisa dipercaya. Nah seperti itu juga kondisinya. Tidak akan ada terjadi perubahan kalau kita mengatakan bahwa tidak mungkin akan kita bisa melawan arogansi global ini. Lihat apa yang terjadi di Afrika Selatan. Siapa yang pernah mau mengatakan bahwa Nelson Mandela yang sempat terpenjara dan seterusnya bisa memimpin kekuatan untuk melawan menjatuhkan rezim apartheid di Afrika Selatan? Terbukti kan bisa. Kenapa? Lewat dukungan-dukungan internasional, lewat pemboikotan, lewat sanksi dan seterusnya. Bahkan Amerika Serikat juga mendukung pada saat itu. PBB mendukung seperti itu. Bisa runtuh rezim apartheid itu. Kekuatan Shah Pahlavi disebut sebagai kekuatan terkuat di Timur Tengah pada saat itu. Tapi kemudian bisa runtuh lewat revolusi Imam Khomeini. Ini dia revolusi Imam Khomeini tidak mendapatkan dukungan internasional, tapi bisa jatuh dengan kekuatan rakyat mereka. Nah, apalagi kalau kemudian mendapatkan dukungan internasional. Jadi tidak ada yang tidak masuk akal. Uni Soviet yang sebagian kuatnya bisa jatuh, Yugoslavia sedemikian kuatnya bisa runtuh. Apalagi rezim yang sudah terang-terangan melakukan berbagai pelanggaran aturan-aturan internasional, kejahatan kemanusiaan. Masa seperti itu mau dipertahankan hanya dikatakan demi perdamaian dan seterusnya. Justru sebagaimana yang sering ditekankan pemimpin besar revolusi Islam Iran, Ayatollah Said Ali Khamenei, mengatakan bahwa Israel yang menjadi penyebab ketidakstabilan ini. Yeah. Bayangkan dalam kurun waktu 3 bulan menyerang 6 negara. Iran yang ditahan, dihambat kemajuan teknologi nuklirnya, lalu pada saat yang sama Israel dibiarkan tanpa pengawasan, tanpa batas melakukan pengayaan uranium. Ini adalah sesuatu yang ketidakadilan. Nah, ini yang mau kita lawan. Jadi ketika ketidakadilan ini kita lawan, itu juga pasti akan berdampak ke negara kita. Ketika sistem multilateralisme ini runtuh, kekuatan arogansi dunia ini runtuh, Indonesia juga pasti akan merdeka dengan sendirinya karena sudah tidak ada lagi tekanan-tekanan global yang berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan politik luar negeri kita. Bahkan kebijakan-kebijakan nasional kita itu banyak dipengaruhi oleh kekuatan global ini, oleh tekanan-tekanan asing ini. Kenapa ceritanya kita mau menghapus korupsi misalnya, kita melawan korupsi. Ketika kita, itu adalah hal-hal yang akan tetap terus ada selama sistem ini masih tetap ada juga. Karena mereka menginginkan yang memimpin negara itu adalah orang-orang korup. Nah, kita tidak, sehingga itu memberikan keuntungan pada mereka. Mereka tidak menginginkan orang-orang yang berada di pemerintahan itu orang-orang betul-betul nasionalis, betul-betul mementingkan kepentingan rakyat. Mereka tidak menginginkan itu. Jadi sistem-sistem yang dibuat, sistem-sistem yang berlaku saat ini itu berada di bawah tekanan mereka. Dan itu yang harus kita selalu sampaikan. Mari kita melawan kekuatan arogansi dunia ini. Kita melawan kekuatan global ini yang dipimpin oleh Amerika Serikat saat ini. Itu yang harus kita senantiasa kampanyekan. Kita harus luruskan bahwa yang terjadi di Gaza itu adalah penjajahan, benteng terakhir yang melawan kolonialisme. Gitu, Bang Billy. Ya, Zat. Terima kasih banyak atas waktunya dan paparannya, Zat. Semoga kita akan selalu konsisten untuk berada di jalur perlawanan untuk membela rakyat Palestina, Zat. Ya. Ya, demikian pemirsa bincang-bincang saya dengan Ustadz Ismail Amin terkait resolusi 2803 PBB yang diterapkan untuk Palestina. Nantikan podcast-podcast kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.